Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Abian dan pada kesempatan kali ini aku mau review buku. Tapi kan kita kan kemarin sudah review 2 buku, yaitu bukunya Mark Manson yang A Subtle Art of Not Giving a Fuck, dan juga kita udah review buku bareng tentang It is Bad or Good Habit punyanya Sabrina Ara. Pada kesempatan kali ini aku mau review buku lagi, tapi buku ini itu adalah sesuatu yang spesial karena dimana buku ini itu udah ngubah hidupku. Buku ini tuh udah membuka wawasan bahwasanya ternyata hidup itu nggak perlu dipikir ribet, hidup itu nggak usah dikhawatirkan berlebihan. Namanya bukunya itu adalah Filosofi Teras. Oke, mungkin teman-teman udah nggak asing ya dengan buku ini. Filosofi Teras ini tuh sebenarnya udah sempat viral beberapa waktu lalu, dan juga teman-teman kalau mau beli buku ini tuh sebenarnya ada juga yang soft cover dan juga hard cover ini. Kalau yang cover biasa itu harganya kalau nggak salah sekitar 80 ribuan, tapi untuk hard cover yang ini tuh harganya sekitar 100 berapa gitu, 100 lebih dikit. Dan juga teman-teman fun fact ya, ini buku ini sebenarnya aku nggak beli, tapi buku ini tuh adalah buku yang dikasih seseorang, dimana tiba-tiba dia itu DM aku, katanya aku ada buku nganggur, minta tolong di review. Nah kan tiba-tiba bukunya ini tuh dikirim ke sekolahku atas namaku Abian Wardana, dikirim ke sekolah, dan juga DM katanya udah sampai. Nah otomatis kan aku kan ke tempat pengambilan, tiba-tiba dari kasih buku ini, tapi dia bilangnya itu titipnya buat di review bukunya karena dia sendiri tuh malas membaca teman-teman. Nah sebenarnya itu udah lama ya, tapi baru kesempatan aku mau review sekarang ya. Bukunya itu adalah Filosofi Teras. Oke, mendengar kata-kata filosofi pasti di pikiran itu udah malas baca bukunya, karena dengar filosofi aja itu kayaknya udah materi yang berat. Jadi mungkin kalau kita nganggap baca buku itu berat, tapi setelah saya baca beberapa waktu ternyata nggak seberat itu ya teman-teman. Justru Filosofi Teras ini itu adalah salah satu buku yang mudah diterapkan, dan juga buku ini tuh adalah salah satu buku yang secara praktikalnya itu gampang buat dilakuin. Oke, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa teman-teman klik like sama subscribe dulu di bawah, karena kita udah nyentuh 700 subscriber, itu lumayan, 700 subscriber, dan juga bentar lagi mau 1000 subscriber. Minta tolong dukungannya teman-teman, semoga kita bisa capai 1000 subscriber secara lebih cepat. Oke, kalau teman-teman buka di sini ya teman-teman, sebenarnya ada kata-kata di sini dari Henry Manampiring di bukunya, yaitu if you live according to what other think, you will never be rich. Nah itu artinya adalah apabila kamu menghiraukan atau terlalu memikirkan seseorang, kamu tidak akan pernah bisa menjadi kaya. Ini kata-kata kuat pembukaan aja ya. Dan kalau kita buku, sebenarnya itu babnya ada banyak ya teman-teman. Babnya itu ada sebenarnya ada 13 bab yang ada di buku ini, tapi akan saya rangkum dalam 3 bab. Oke, masuk yang pertama ya teman-teman, yaitu yang pertama itu adalah survei khawatir nasional. Nah, survei khawatir nasional itu apa? Kak Henry Manampiring itu sendiri sudah menerbitkan survei yang dimana survei orang Indonesia itu mengalami kekhawatiran berlebih. Nah, hal ini itu juga sering disebut dengan major depressive disorder, dimana kalau kita mengalami suatu kekhawatiran itu dirasa berlebih. Karena kan gini teman-teman, kalau dalam survei ini menjelaskan bahwasanya kalau kita mengalami suatu hal yang khawatir itu sebenarnya wajar, tapi yang nggak wajar itu adalah ketika kita khawatir tapi secara berlebihan. Dimana kalau kita secara khawatir berlebihan itu akan mengganggu, itu akan mempengaruhi aktivitas kita, itu akan mempengaruhi kesehatan, itu akan mempengaruhi gangguan tidur pada kita, dan juga itu akan mempengaruhi hal-hal yang sekiranya mengganggu mental seperti itu. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya ketika kita khawatir berlebihan itu bisa membunuhmu, karena kebanyakan dari kita orang Indonesia itu sendiri mengalami khawatir yang berlebihan, dimana itu khawatir tentang cinta, khawatir tentang masa depan, dan juga khawatir tentang takdir yang dimana kita itu menanggapinya secara berlebihan. Nah intinya adalah jangan terlalu terbiasa untuk hidup stres. Nah masuk yang kedua itu adalah hidup selaras dengan alam. Nah hidup selaras dengan alam ini itu apa? Di sini jelaskan bahwasanya hidup itu adalah diibaratkan sebagai jaring yang besar, dimana setiap peristiwa itu memiliki keterkaitan, dan juga hidup ini itu juga digambarkan sebagai rantai panjang di masa lalu, karena apa saja yang terjadi di hidup kita itu pasti memiliki sebab, pasti memiliki peristiwa kenapa suatu peristiwa itu bisa terjadi. Jadi istilahnya
istilahnya itu adalah ada asap pasti ada api. Nah, contohnya itu ketika kita di jalan teman-teman, tiba-tiba kita naik mobil, setelah itu tiba-tiba jalan tersebut macet. Padahal jalan tersebut itu jalan tersebut itu bukanlah jalan utama, dan juga biasanya hari-hari biasa itu jalan tersebut itu sepi, tapi tiba-tiba entah mengapa pada suatu hari itu jalan tersebut macet dan kita itu terjebak dalam situasi macet. Nah, padahal ya teman-teman, pada hari itu jalur utama pada kota tersebut itu sedang ada pengalihan jalan. Nah, ketika ada pengalihan jalan, otomatis kan kendaraan-kendaraan yang biasanya ke jalur utama pindah jalur nih ke jalur yang lain. Nah, hal itu membawa dampak kepada kemacetan yang berlebihan pada kota tersebut. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita sebagai seseorang yang harus percaya bahwasanya keadaan itu disebabkan beberapa hal yang sebelumnya pasti terjadi. Tugas kita itu adalah menerima takdir, di mana setiap peristiwa itu kan pasti ada sebabnya. Jika kita menghindari peristiwa tersebut juga nggak mungkin. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana cara kita menerima peristiwa dan juga ketidaknyamanan tersebut. Dimana kita bisa menemukan dua persepsi ya di sini teman-teman. Yang pertama itu adalah ketika macet teman-teman merasa depresi dan juga khawatir berlebihan, dan juga yang satunya ini itu adalah teman-teman merasa lebih santai, di mana teman-teman ketika macet itu lebih bisa ada waktu untuk makan di mobil, ada waktu untuk mendengarkan musik dan juga istirahat sejenak setelah aktivitas teman-teman seharian. Oke, masuk yang selanjutnya itu adalah mengendalikan persepsi. Nah, dalam buku Filosofi Teras ini dijelaskan bahwasanya penulis itu menuliskan tentang impression, antara impression dan juga representation ini tuh dipisah antara bagaimana kita menangkap sesuatu peristiwa itu dengan panca indera kita, dan juga representation itu adalah bagaimana kita menanggapi peristiwa tersebut. Nah, misalnya kita melihat ataupun merasakan sesuatu yang negatif dengan panca indera kita, tapi ketika kita juga merepresentasikannya, ketika kita menanggapinya itu dengan sesuatu hal yang negatif juga, itu akan berdampak buruk pada diri kita yang akan mengalami khawatir yang berlebihan. Nah, namun beda halnya ketika kita udah mengalami atau juga merasakan suatu hal yang negatif dengan panca indera kita, tapi di representasinya itu kita tanggapi dengan hal yang positif, itu akan memiliki hasil yang berbeda. Dimana kita kalau awalnya menanggapi dengan negatif pula itu akan khawatir yang secara berlebihan, tapi ketika kita merepresentasikan hal tersebut dengan sesuatu yang positif, itu akan berdampak lebih baik. Nah, di sini sebenarnya itu ada metodologi STAR, di mana STAR itu adalah singkatan dari stop, think and assess, dan juga respon. Dimana ketika kita sedang melihat ataupun menerima peristiwa, itu yang pertama itu adalah stop. Stop itu adalah berdiam diri untuk melihat peristiwa tersebut. TA itu adalah think and assess, dimana setelah kita tangkap peristiwa tersebut, kita olah nih, kita pikir dan juga kita nilai bagaimana kita akan menanggapi peristiwa tersebut. Respon itu adalah tanggapan bagaimana kita udah melihat dengan panca indera, udah kita pikir dan juga kita nilai dengan TA ataupun STAR tadi kan STA. Selanjutnya yang R ini itu adalah respon. Nah, respon ini adalah hal yang menentukan, karena setelah kita stop, setelah kita pikir dan juga kita nilai, bagaimana respon yang akan kita keluarkan. Apakah respon itu kembali ke respon negatif lagi, atau justru malah kita respon dengan hal-hal yang positif. Nah, intinya dalam buku ini itu dijelaskan bahwasanya jangan menjadi pribadi yang khawatir secara berlebihan. Damailah dengan keadaan, dan juga jangan sampai kesehatanmu terganggu dengan khawatir yang berlebihan. Intinya dalam buku ini itu adalah ketika kita udah menerapkan hal-hal stoikisme, ketika kita udah tidak terlalu memikirkan keadaan ataupun khawatir yang berlebihan, itu akan membuat hari-hari kita lebih baik. Itu akan membuat hari-hari kita lebih enteng dan juga nikmat untuk dijalani, seperti itu. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Mungkin teman-teman kalau mau buku ini silahkan cek di bio Instagramku, atau nanti bisa cek di deskripsi. Nanti aku kasih linknya buat beli buku ini. Oke, sekian dari saya Abian. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di review buku yang selanjutnya.